Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kuliah pertama kita. Pertama sekali, alhamdulillahirabbil-alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa menikmati kehidupan dalam naungan Islam. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada kekasih hati kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab dengan kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita, sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali dengan 10 ampunan dan 10 rahmat. Baiklah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengenalan dan pemahaman hukum Islam. Hukum Islam dalam kurikulum fakultas hukum. Kalau kita belum ada fakultas, maka hukum Islam dalam prodi ilmu hukum. Kalau di tempat lain, di universitas lain, hukum Islam, ilmu hukum itu sudah menjadi fakultas. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang subjek hukum Islam dan objek hukum Islam. Berbicara tentang hukum Islam, yang pertama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu bukan saja berisi hukum, namun yang pertama sekali Allah turunkan Al-Quran tujuannya adalah untuk memperbaiki akidah, untuk memperbaiki keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebab orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka sebagiannya percaya bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi berserta segala isinya adalah Allah. Hanya saja mereka menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali diseru adalah untuk memperbaiki akidah manusia, bahwasanya tidak ada sesembahan yang lain, hanya Allah saja yang berhak disembah. Semua pengabdian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum Islam itu hanya sebagian kecil dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya sepertiganya. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah itu 23 tahun. 13 tahunnya di Mekah itu khusus memperbaiki akidah umat manusia masa itu. Baru kemudian hukum Islam itu diterapkan secara menyeluruh ketika di Madinah. Jadi 10 tahun Nabi di Madinah turunlah semua hukum-hukum Islam. Dan yang paling penting bagi umat Islam itu adalah selain kesempurnaan iman, yang paling penting adalah akhlak. Yang paling penting akhlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda bahwasanya sesungguhnya aku diutus innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, artinya untuk memperbaiki akhlak-akhlak manusia. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Hukum Islam itu pun ada yang penerapannya harus melalui pemerintah, ada yang diterapkan pribadi, seperti solat itu kita kerjakan sendiri-sendiri, dalam artian kita itu tanggungjawab kita pribadi.
namun negara hanya memberikan fasilitas dan mengawasi saja. Baiklah, hukum Islam itu sendiri, kalau dalam istilah agama Islam, disebut dengan biasanya terkumpul dalam kitab fikih. Kitab fikih adalah himpunan hukum-hukum Islam. Jadi kalau rujukannya tetap kepada Al-Quran, hadis dan ijtihad para ulama. Jadi kitab fikih itu sendiri pun tetap berdalil kepada Al-Quran dan hadis, sebab hukum Islam rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, itulah hukum Islam. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis-hadisnya, itulah sumber hukum Islam. Kemudian ulama memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis tersebut, sehingga mereka himpun dalam kitab-kitab ataupun buku-buku fikih. Pertanyaannya, kenapa hukum Islam ada dalam kurikulum fakultas hukum? Itu ada, paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama sekali alasan historis, alasan sejarah. Yang kedua karena alasan penduduk di Indonesia ini, dan yang ketiga karena alasan konstitusional, dan yang keempat karena alasan yuridis. Ada 4 alasan. Ada 4 alasan paling kurang itu. Yang pertama historis, secara sejarah. Hukum Islam penting ada dalam kurikulum fakultas ataupun prodi ilmu hukum. Yang kedua karena alasan penduduk. Yang ketiga karena alasan konstitusional, dan yang keempat karena alasan yuridis. Alasan historis yang pertama sekali, bahwasanya ternyata kalau dibaca-baca bahwasanya hukum Islam pun sudah diajarkan di sekolah-sekolah di masa Belanda dahulu. Kemudian secara historis pun, secara sejarah pun, hukum Islam telah hidup dalam masyarakat Nusantara. Sebelum Indonesia ada itu disebut Nusantara. Dalam masyarakat Nusantara, hukum Islam sudah hidup di kerajaan-kerajaan Islam, kemudian diterapkan dalam masyarakat yang beragama Islam. Artinya hukum Islam sudah lebih dahulu ada dan sudah lebih dulu hidup dalam masyarakat Nusantara ini, sebelum ada Indonesia dan sebelum ada undang-undang. Yang kedua, alasan penduduk. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya umat Islam adalah umat yang mayoritas di negara kita, sehingga masyarakat yang yakin akan kebenaran Islam butuh kepada hukum Islam, sebab tidak akan sempurna iman umat Islam jika mereka hanya mengakui agamanya Islam namun mengingkari hukum-hukum Islam. Mereka mengingkari kewajiban untuk menutup aurat, mereka mengingkari kewajiban untuk solat, mengingkari kewajiban untuk menerapkan hukum-hukum pidana Islam, maka itu tidak sempurna imannya. Walaupun dikatakan dia orang Islam, namun kesempurnaan imannya diragukan. Sebab syarat utama untuk masuk Islam hanya bersyahadat, sudah dianggap orang Islam. Orang yang bersyahadat sudah Islam, namun belum tentu keislaman itu akan menyelamatkan dia dari azab api neraka nanti. Selanjutnya, alasan penduduk juga kenapa hukum Islam harus dipelajari. Sebagaimana kita ketahui, sekarang ini daerah kita Aceh sudah secara bertahap menerapkan hukum Islam. Yang sudah ada itu tentang hukum dalam undang-undang Qanun Jinayat yang disahkan pada tahun 2014, bahwasanya yang sudah diatur di Aceh ini tentang hukum zina, hukum khalwat, hukum masum, hukum
khamar, hukum minuman keras, yang hukum judi, hukum pemerkosaan, itu sudah ada aturannya, sehingga kita ini para pegiat di kajian hukum patut mempelajari dan mengetahui supaya yang pertama sekali tidak salah faham, sehingga kita tidak salah menafsirkan, tidak salah memahami, juga tidak awam. Artinya ketika para praktisi, para pakar berbicara tentang hukum Islam, kita enggak asing dan tidak aneh dengan pembahasan mereka. Jadi kita paham apa yang mereka sampaikan karena sudah mempelajari hukum Islam. Selanjutnya, secara konstitusional, alasan konstitusional kenapa hukum Islam itu ada dalam kurikulum ilmu hukum, fakultas hukum ataupun prodi ilmu hukum. Sebab secara konstitusional negara kita ternyata masalah agama diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwasanya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan kita umat Islam ini meyakini hanya Allah saja Tuhan, jadi esa, tidak ada Tuhan selainnya. Selanjutnya disebutkan juga dalam ayat 2-nya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi dalam negara Indonesia ini, dari pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 tadi, kita bisa paham bahwasanya dalam negara Indonesia peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kaedah-kaedah agama, tidak boleh bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Islam karena kita umat Islam. Juga tidak boleh bertentangan dengan kaedah-kaedah agama umat Nasrani, sebab dijamin kebebasan mereka beragama, kebebasan mereka menjalankan ajarannya. Juga tidak boleh bertentangan dengan kaedah-kaedah ajaran agama umat Hindu, tidak boleh bertentangan dengan kaedah-kaedah yang ada dalam agama-agama yang lainnya di Indonesia ini yang diakui keberadaannya. Dan umat Islam berdasarkan pasal itu tadi seharusnya dan sudah berlaku pun untuk dibebaskan, diberikan hak untuk menjalankan syariat Islam, karena syariat Islam, hukum-hukum dalam syariat Islam itu adalah salah satu pengamalan agama. Maka harus ada undang-undang yang mengatur kebebasan tersebut, dan payung hukumnya adalah itu tadi, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dan ini sudah berlaku secara khusus di Aceh. Kita sudah menjalankan hukum Islam walaupun belum ke tahap yang sempurna, namun sudah jauh lebih bagus. Dan patut diketahui juga bahwasanya hukum Islam adalah hukum yang dipertimbangkan dalam pembuatan hukum di Indonesia. Jadi di Indonesia ini sumber hukum yang digali untuk pembuatan undang-undang yang pertama sekali adalah hukum Barat, hukum Belanda. Jadi KUHP kita, kemudian KUH Perdata kita itu banyak mengadopsi hukum-hukum Belanda. Kemudian juga dalam undang-undang kita juga ada mengadopsi hukum-hukum adat. Dan yang selanjutnya adalah hukum Islam. Jadi hukum Islam juga diadopsi untuk dibuat undang-undang hukum positif. Dan yang terakhir, kenapa hukum Islam harus dipelajari oleh mahasiswa hukum dan ada dalam kurikulum Fakultas Ilmu Hukum? Ternyata banyak hukum-hukum Islam yang sudah dipositifkan, artinya yang sudah dibuat undang-undang dan berlaku secara nasional.
Yang pertama sekali ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi umat Islam diatur perkawinannya, ada undang-undangnya, iaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Jadi wakaf itu adalah hukum Islam, ajaran Islam. Kemudian sudah dipositifkan, sudah dibuat undang-undangnya. Ketika kita pelajari hukum Islam dan kita umat Islam ini bisa kemudian berupaya untuk mempositifkan, artinya membuat hukum Islam ini menjadi undang-undang yang baku dalam negara kita yang tercinta ini. Ada juga undang-undang nomor hukum Islam yang sudah dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang wakaf, tentang pengelolaan zakat. Yang tadi Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga tentang perbankan syariah. Perbankan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan ada khusus hukum Islam juga yang sudah dipositifkan, itu adalah KHI, kompilasi hukum Islam. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam seperti masalah waris, itu diatur dalam kompilasi hukum Islam dan sudah berlaku secara nasional. Selanjutnya tentang haji, dan harus ada undang-undangnya, maka pemerintah mengadopsi hukum Islam untuk kemudian dibuat undang-undang tentang haji. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang ini, nanti teman-teman silakan mendiskusikan di forum grup kita. Kemudian dalam silabus juga ada pembahasan tentang subjek hukum Islam. Apa itu subjek hukum Islam? Subjek hukum Islam adalah orang Islam itu sendiri. Jadi hukum Islam hanya berlaku untuk umat Islam. Artinya seperti di Aceh ini sudah ada qanun syariah, sudah ada hukum syariat. Tidak boleh kemudian hukum syariat itu diterapkan atas orang-orang non-muslim. Katakanlah seperti di Melabuh ini ada nanti orang-orang etnis Tionghoa, keturunan Cina ya. Kemudian mereka jalan-jalan tanpa memakai jilbab, tanpa memakai busana yang syar'i. Tidak boleh kemudian WH menangkap mereka untuk diberikan hukuman ataupun untuk dinasihati untuk memakai jilbab. Artinya sekedar himbauan sah-sah saja, namun mereka tidak boleh ditangkap. Kemudian nanti juga umpama ada orang Cina yang minum khamar, itu tidak boleh diterapkan hukum syariat karena mereka meyakini khamar itu tidak haram, sedangkan kita umat Islam meyakini khamar itu haram. Jadi hukum Islam itu sendiri berlaku untuk orang Islam. Jadi kalau ada orang non-muslim saling membunuh, ataupun ada terjadi pembunuhan sesama orang non-muslim, ataupun ada orang non-muslim yang mencuri, tidak diterapkan bagi mereka hukum Islam, sebab hukum Islam subjeknya adalah orang Islam itu sendiri. Dan orang Islam yang bagaimana? Orang Islam yang sudah balik dan berakal. Artinya hukum Islam berlaku bagi orang Islam yang sudah balik, yang sudah umurnya, kalau untuk perempuan minimal usia balik itu 9 tahun berdasarkan pengalaman para ulama dalam penelitian mereka. Anak perempuan paling cepat
usia baligh, usia dewasa itu umur 9 tahun. Jadi paling cepat mereka datang bulan menstruasi itu anak-anak umur 9 tahun. Dan 15 tahun itu sudah pasti. Artinya 15 tahun walaupun tidak datang bulan, maka sudah pasti dianggap usia baligh, usia dewasa. Walaupun kadang-kadang pemikirannya belum dewasa, namun usia yang sudah ditetapkan hukum Islam, sudah berlaku hukum Islam atas dia, itu ketika usia baligh 15 tahun. Demikian juga dengan anak laki-laki. Yang laki-laki usia balighnya itu 15 tahun umumnya, dan bisa juga di bawah itu ditandai dengan mimpi basah. Dalam arti apa? Malam dia mimpi, kemudian besok paginya dia melihat ada basah di celananya. Tapi bukan ngompol ya. Beda ngompol dengan mimpi untuk anak laki-laki yang sudah usia baligh. Dan yang paling penting adalah orang Islam itu yang sudah yang menjadi subjek hukum adalah orang yang berakal. Orang yang berakal. Jadi hukum Islam tidak berlaku untuk 3 kelompok manusia. Yang pertama sekali anak-anak yang belum balik itu tadi. Yang kedua orang gila, dan yang ketiga orang yang tidur. Orang yang pingsan bersama hukumnya seperti orang tidur. Jadi orang yang tidur kemudian dia kadang-kadang jatuh di ranjang dia menimpa anak kecil di bawah, kemudian meninggal anak kecil itu, dia tidak dikenakan hukum sebab dia tidak sadar. Dan orang gila yang membawa parang kemudian melukai orang lain itu juga tidak dikenakan hukum. Dia harus dikurung supaya tidak terjadi musibah selanjutnya. Namun dia tidak kemudian, katakanlah ketika dia membunuh orang lain, dia tidak diqisas. Orang gila tidak diqisas. Orang tidur, orang gila, dan anak-anak yang melakukan kejahatan itu dibina, tidak dihukum seperti layaknya orang dewasa. Kemudian objek hukum Islam. Objek hukum Islam adalah perbuatan orang yang sudah baligh tadi. Orang yang sudah baligh, orang yang sudah berakal, orang Islam yang sudah baligh dan berakal, maka perbuatannya sudah diatur oleh hukum Islam. Jadi perbuatan dia itu sudah ada rambu-rambunya. Apakah perbuatan ini halal untuk dikerjakan, apakah perbuatan ini haram untuk dikerjakan. Kemudian ketika dia melakukan suatu perbuatan, itu sudah ada ketentuan hukumnya. Kalau dia melakukan perbuatan benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang baik. Ketika dia melakukan kesalahan, jika kesalahan itu berupa pelanggaran hak orang lain, itu ada ketentuan hukumnya. Apakah dia karena mencuri sudah melanggar hak orang lain, kan? Maka ada hukum untuk pencurian, perbuatan dia itu mencuri. Apakah dia kemudian melukai orang lain sampai menghilangkan nyawa orang lain, itu perbuatan dia itu ada ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Jadi saya ulangi, hukum Islam itu sendiri adalah bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam. Ada ayat-ayat hukum dan ada hadis-hadis hukum. Yang ayat-ayat itu ada sekitar 600 ayat itu. Ayat-ayat hukum ada sekitar 600 ayat, dan hadis hukum ada ribuan hadis. Lebih banyak hadisnya tentang hukum dibanding ayatnya, karena memang tugas hadis Rasulullah SAW itu menjelaskan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran. Salah satu tugasnya juga hadis itu sendiri juga
berperan untuk membuat hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya, bagi kita laki-laki diharamkan untuk memakai sutra, diharamkan untuk memakai emas. Nah, kalau kita cari dalam Al-Quran, tidak ada ketentuan hukum laki-laki memakai sutra, tidak ada ketentuan hukum laki-laki memakai emas. Itu hanya ada ditemukan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis berperan untuk menjelaskan hukum Al-Quran, juga bertugas untuk membuat hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan jadi selanjutnya kita juga tadi sudah membahas bahwasanya kenapa hukum Islam dipelajari dalam kurikulum Fakultas Hukum atau Prodi Ilmu Hukum. Itu ada 4 alasan. Alasan sejarah, ternyata hukum Islam itu sudah lebih dahulu berlaku di Nusantara ini, di Indonesia kita sebelum merdeka, sehingga sudah mendarah daging dalam masyarakat. Kemudian karena alasan penduduk umat Islam mayoritas di Indonesia, dan saya yakin umat Islam itu berharap untuk diterapkan hukum Islam karena mereka meyakini itulah hukum yang benar. Jadi hukum Islam itu harus dibuat undang-undangnya dulu, baru kemudian bisa diterapkan. Artinya hukum Islam harus diundangkan dulu, baru kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan. Tidak boleh kemudian hakim langsung merujuk kepada Al-Quran, tidak boleh langsung merujuk kepada hadis. Tapi kalau tanpa undang-undang di negara kita, sesuatu peraturan agama Islam itu tidak boleh diterapkan untuk menghukum manusia, kecuali yang masalah individu, masalah puasa, masalah salat. Nah, itu ya tidak diatur oleh negara kita ya, untuk masalah salat. Itu kewajiban pribadi yang dikerjakan. Kalaupun dia tidak mengerjakan salat, tidak ada ketentuan hukumnya kemudian untuk dipenjara karena enggak salat, ataupun untuk kemudian dicambuk karena tidak puasa. Hanya sekadar himbauan saja. Kecuali sudah ada kanunnya. Kalau di Aceh bisa jadi orang yang enggak salat, orang yang enggak puasa kemudian kena hukuman cambuk atau kena hukuman penjara, karena jika memang sudah ada ketentuan hukumnya, sah-sah saja. Nah, itu. Kemudian hukum Islam dipelajari dalam Fakultas Hukum karena alasan konstitusional. Alasan konstitusional bahwasanya ternyata secara konstitusi diatur bahwasanya umat Islam dan umat-umat yang lain yang agamanya diakui di negara kita untuk menjalankan ajaran agamanya. Nah, hukum syariat Islam ini adalah salah satu ajaran agama kita dan diberikan kebebasan untuk menjalankannya berdasarkan pasal 29 Undang-Undang 1945. Saya ulangi juga bahwasanya kita sudah membahas tadi tentang subjek hukum Islam. Subjek hukum Islam adalah orang Islam. Orang Islam yang berakal, kemudian sudah balik, sudah usia balik, sudah berakal. Orang yang berakal, bukan anak-anak karena dia belum balik, bukan orang gila karena dia tidak berakal, ataupun karena bukan orang yang sedang tidur, bukan juga orang yang pingsan. Sebab ketika dia tidur atau pingsan itu akal sehatnya tidak bersama dia ketika itu. Jadi hukumkan orang yang tidak berakal sama dengan orang yang tidak berakal. Jadi bagi mereka ini, dia kelompok manusia ini tidak berlaku hukum. Dan yang terakhir kita sudah membahas tentang objek hukum Islam. Objek hukum Islam itu adalah perbuatan kita ini, orang yang sudah dikenakan hukum. Disebut dalam istilah agama Islam disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah kena hukum. Orang Islam yang sudah balik dan berakal itu disebut mukallaf. Nah, orang yang mukallaf ini, setiap perbuatan yang dia kerjakan itu ada ketentuan hukumnya. Pertama sekali, boleh tidak dia mengerjakan itu, harus atau tidak dia kerjakan itu. Jadi seorang Islam yang sudah mukallaf, dia sudah ada kewajiban harus mengerjakan puasa, harus mengerjakan
solat, kemudian wajib atasnya zakat, wajib atasnya haji, dan perbuatan dia ketika melakukan yang salah-salah pun ada ketentuan hukumnya. Jadi nanti akan ada ke depannya kita akan mempelajari bahwasanya di sana ada hukum hudud. Kalau dia membunuh apa hukumannya, kemudian kalau dia melukai orang ada hukumannya. Itu ada hukum qisas juga. Ada qisas itu ketika dia mencongkel mata orang lain. Bagaimana hukum Islam mengatur perbuatan tersebut? Apa resiko perbuatan dia? Kemudian ketika dia menghilangkan nyawa orang lain, apa akibat yang akan dia terima? Jadi demikian. Jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, saya harap partisipasi teman-teman ya, supaya ilmu yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk pertama sekali untuk saya sendiri sebagai ulang kaji, juga kepada teman-teman. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya harap kalaupun ada kesalahan mohon dibetulkan, dikritisi supaya untuk perbaikan saya. Dan kontrak kuliah yang sudah saya sampaikan tadi tolong ditindaklanjuti, tolong dibagikan kelompok, kemudian supaya kuliah kita aktif. Terima kasih untuk materi kali ini. Saya rasa cukup demikian. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, yang ingin ditanyakan lebih lanjut, saya persilakan, dan insyaAllah saya akan respon semampu saya sesuai dengan kemampuan yang saya miliki dan sesuai ilmu yang saya pelajari. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.